Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Maghfiratul Hamdiyah MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar sastra, Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan teman yang saya sayangi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat sastra serta teks dan konteks. Yang pertama yaitu hakikat sastra. Sastra dapat dipahami sebagai bentuk seni yang menggunakan bahasa sebagai medium utamanya. Sastra itu pada dasarnya adalah cara seseorang mengekspresikan pikiran, perasaan, atau keindahan lewat kata-kata. Lewat sastra, kita bisa melihat pengalaman hidup, pandangan, atau kritik tentang masyarakat yang disampaikan dengan cara yang menarik dan penuh imajinasi. Jadi, sastra bukan cuma hiburan, tapi juga cara untuk memahami dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian fungsi sastra. Sastra mempunyai 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi estetik, fungsi didaktik, fungsi hiburan, fungsi sosial, dan fungsi psikologis. Yang pertama yaitu fungsi estetik. Sastra itu bisa memberikan kenikmatan lewat keindahan bahasa dan cerita. Kemudian yang kedua yaitu fungsi didaktik. Sastra juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan atau memberikan pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Sastra sering menjadi hiburan yang menyenangkan bagi pembaca. Kemudian yang keempat yaitu fungsi sosial. Sastra juga mencerminkan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi psikologis. Sastra ini membantu kita memahami perasaan dan dunia batin manusia. Kemudian pengertian teks. Teks adalah rangkaian kata yang membentuk suatu makna dan menyampaikan pesan tertentu. Teks bisa berupa tulisan, percakapan, atau bahkan gambar yang memiliki tujuan tertentu. Di dalam teks ada struktur, keterpaduan antar bagian, dan tujuan komunikasi yang jelas, sehingga isi teks mudah dipahami. Kemudian teks memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, teks harus memiliki koherensi, yaitu kalimat-kalimatnya saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan makna. Kemudian kedua, teks juga memiliki kohesi, yaitu hubungan antar kalimat yang ditunjukkan dengan penggunaan kata sambung atau kata ganti. Yang ketiga, teks memiliki tujuan yang jelas, seperti memberikan informasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian pengertian konteks. Konteks adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi bagaimana sebuah teks dibuat dan dipahami. Konteks ini bisa berupa lingkungan fisik, yaitu tempat teks itu dibuat atau diterima, serta waktu, yaitu kapan teks tersebut dihasilkan. Selain itu, konteks juga mencakup keadaan sosial, budaya, atau politik yang melatar belakangi teks, serta pengetahuan, pengalaman, atau keyakinan pembaca atau pendengar yang memengaruhi cara mereka memahami teks tersebut. Kemudian jenis-jenis konteks. Ada 4 jenis konteks, yaitu konteks linguistik, konteks fisik, konteks epistemik, yang keempat yaitu konteks sosial. Yang pertama yaitu konteks linguistik. Konteks linguistik adalah konteks yang berkaitan dengan bahasa. Ini mencakup
konteks yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yang merujuk pada satu makna yang konsisten. Kemudian konteks fisik. Konteks fisik ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi dalam percakapan. Konteks ini biasanya mengacu pada referensi yang dapat dirasakan langsung melalui indera manusia, seperti melihat, mencium, menyentuh, dan merasakan. Kemudian konteks epistemik. Konteks epistemik ini menjelaskan latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh kedua pihak dalam percakapan. Konteks ini biasanya berkaitan dengan makna yang sudah dipahami oleh baik penutur maupun pendengar. Kemudian konteks sosial. Konteks sosial ini mencakup relasi sosial yang menguatkan hubungan antara penutur dan pendengar. Relasi ini bisa mencakup dua aspek. Yang pertama, hubungan antar penutur dan pendengar, dan kedua, hubungan antara keduanya dengan orang yang menjadi objek percakapan. Kemudian yang terakhir, hubungan antara sastra, teks, dan konteks. Hubungan sastra, teks, dan konteks ini saling memengaruhi dalam proses penciptaan dan pemahaman makna. Teks sastra adalah medium yang merefleksikan realitas sosial, budaya, sejarah, dan pengalaman pengarang, sehingga tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Konteks sosial, budaya, dan sejarah membentuk teks sastra, sementara teks juga dapat menciptakan pengaruh baru pada masyarakat atau budaya. Dengan memahami hubungan ini, karya sastra dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui pendekatan yang mempertimbangkan baik unsur internal teks maupun konteks eksternal yang melingkupinya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.